Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 39893994. Lydia meraih tangan Dev dan berjalan dengan sangat hati-hati. Dengan pembukaan formasi yang ditumpang tindih di depan Dev dan Lydia perlahan membuka celah. Lydia sangat berhati-hati saat ini, menerobos formasi sedikit, dan menuju ke kedalaman formasi. Pada saat ini, dahi Lydia sudah tertutup keringat, dan pakaiannya basah kuyup. Namun meski begitu, Lydia tetap menarik Dev, dia takut Dev akan menyentuh formasi secara tidak sengaja dan sesuatu akan terjadi. Dev menatap Lydia di depannya, keringat menetes dari pipinya yang putih, dan lekuk tubuh yang indah membayang karena pakaiannya basah kuyup. Tepat ketika Dev secara tidak sengaja mengagumi tubuh Lydia, Lydia tiba-tiba berhenti. Dan Dev juga merasakan aura bahaya saat ini. Dev menarik pikirannya, melihat ke depan, dan menemukan bahwa sebenarnya ada dua formasi pembunuhan di depannya. Jelas, dua formasi pembunuhan ini tidak diletakkan oleh Penatua Cui, jadi cakram formasi Penatua Cui tidak memiliki cara untuk menembus dua formasi pembunuhan ini. Sekarang Lydia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mematahkan formasi. Adik laki-laki, jangan bergerak. Saya akan menerobos dua formasi pembunuhan itu. Jika saya mengalami kecelakaan, Anda akan segera lari kembali dan tinggalkan saja saya sendirian. Setelah Lydia selesai berbicara, dia benar-benar menyerahkan pelat formasi di tangannya kepada Dev. Tampaknya dia bisa dianggap cukup mempercayai Dev. Dev mengambil pelat formasi dan berkata dengan sedikit emosi, "Kakak senior, saya percaya Anda pasti bisa melakukannya." Lydia mengangguk. Faktanya, dia sendiri tidak yakin. Meskipun dia untuk sementara memiliki kekuatan Tuan Lama, Lydia tidak memiliki pengalaman dalam menghancurkan formasi. Melihat tatapan gugup Lydia, Dev melangkah maju dan memeluk Lydia erat-erat. "Kakak senior, jangan gugup, kamu harus percaya pada dirimu sendiri." Dev tidak bermaksud memanfaatkan Lydia, karena pada saat dia memeluk Lydia, Dev menjentikkan jarinya. Cahaya putih keluar, dan langsung menghilang ke dalam formasi pembunuhan. Meskipun formasi pembunuhan ini sangat berbahaya, bagi Dev, itu hanya setingkat rumah bermain anak-anak. Dev tidak memilih untuk langsung menghancurkan formasi pembunuhan, tetapi melemahkan kekuatan formasi pembunuhan, dan kemudian membiarkan Lydia menghancurkan formasi. Dengan cara ini, Lydia tidak akan meragukan apapun, tetapi akan berpikir bahwa dia luar biasa dan dapat menghancurkan formasi pembunuhan. Lydia dipeluk oleh Dev. Meskipun dia tidak suka pria memeluknya, tapi saat Dev memeluknya, dia tanpa sedikit pun rasa jijik. Sebaliknya, dia berharap dia bisa memeluknya untuk sementara waktu. "Kakak senior, pergi dan hancurkan formasi itu. Apakah itu berhasil atau tidak, saya tidak akan lari. Saya akan selalu bersama dengan Anda." Dev berkata dengan wajah tegas. Ini sangat menggerakkan Lydia, di seluruh sekte api Unfu, kecuali ayahnya, belum ada yang melakukan ini padanya. Lydia mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam dan pergi untuk menghancurkan formasi pembunuhan. Dev menyaksikan dari belakang dengan santai dan puas, terutama melihat kegugupan Lydia yang bergetar. Dev merasa ingin tertawa. "Nak, saat kamu belajar bela diri, tidak lupa menggoda cewek." Raja Iblis Awan Merah berkata dengan bercanda. "Saya tidak menggodanya, saya hanya ingin mendapatkan kepercayaan sehingga saya dapat mempelajari cara penggabungan api." Petik 2. Dev buru-buru menyangkalnya. "Hei, kamu baru saja memeluk seorang wanita, dan mereka semua bereaksi. Apakah kamu berani mengatakan kamu tidak menggodanya?" Raja Iblis Awan Merah berkata dengan menghina. Dev tercengang sejenak, lalu tertawa malu. Bagaimanapun, Lydia sangat cantik, dan sosok serta kulitnya kelas 1. Terutama melihat kulit Lydia yang lembut dan halus, Dev mau tidak mau memikirkan Rosalind. Mereka telah berpisah selama beberapa bulan, dan Dev tidak tahu bagaimana keadaan Rosalind dan yang lainnya. Tepat ketika Dev melamun, Lydia tiba-tiba berteriak, menarik Dev kembali ke dunia nyata. "Kakak senior, ada apa denganmu?" Petik 2. Dev buru-buru bergegas, menarik Lydia dengan gugup dan bertanya. "Saya baik-baik saja, saya mematahkan formasi pembunuhan ini, saya sangat hebat." Ternyata Lydia bahagia. "Kakak senior sangat luar biasa, izinkan saya mengatakan bahwa kakak senior pasti tidak akan bermasalah jika Anda keluar." Dev memuji Lydia. Lydia memeluk Dev dengan penuh semangat,
dia merasa Dev seperti orang kepercayaannya. Dev juga memeluk Lydia, dan merasa tidak ada tempat untuk meletakkan tangannya sebentar, lalu dia meraba-raba tanpa pandang bulu. Lydia juga menyadarinya, tapi dia tidak menghentikan Dev. Berani menyentuh putriku yang masih sangat polos, dan berani merabanya juga. Tepat ketika Dev senang menyentuhnya, dia tiba-tiba mendengar teriakan marah, yang membuat Dev takut, dan langsung mendorong Lydia menjauh. Ayah! Lydia menjadi senang saat mendengar suara ini. Mendengar suara Tuan Lama, itu membuktikan bahwa Tuan Lama itu tidak terjadi secara kebetulan. Lydia membawa Dev melewati formasi, dan kemudian datang ke sebuah bangunan yang megah. Setelah membuka pintu, Dev menemukan bahwa di bawah tirai cahaya, seorang lelaki tua berjubah ungu sedang duduk dengan tenang di peron batu giok. Ini adalah Tuan Lama Sekte Api Ungu. Dia terlihat sangat baik dan baik hati, tapi dia bisa terlihat sedikit gila. Ayah! Lydia berteriak dengan penuh semangat. Tuan Lama, petik 2. Dev juga buru-buru berteriak. Namun, Dev melihat tubuh Tuan Lama, dikelilingi oleh udara hitam, seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah udara hitam ini akan menyerang tubuh utama Tuan Lama. Namun, masih ada lapisan ungu samar di sekitar tubuh Tuan Lama, menghalangi serbuan udara hitam. Dev melirik keluar jendela. Saat itulah bulan purnama menggantung tinggi, dan di bawah sinar bulan, aura ungu di sekitar tubuh Tuan Lama itu semakin kuat dan kuat. Melihat ini, Dev sepertinya sudah menebak garis besar. Alasan mengapa Tuan Lama itu gila pasti karena energi iblis memasuki tubuh dan mengendalikan kesadaran ilahinya. Alasan mengapa dia terkadang gila dan terkadang sadar adalah, karena di bawah sinar rembulan malam, aura tubuh Tuan Lama itu sendiri untuk sementara akan memaksa energi iblis keluar dari tubuhnya. Namun saat ini, dia sudah sadar. Namun, setiap kali Penatua Yu dan yang lainnya datang menemui Tuan Lama, mereka harus datang pada siang hari, jadi setiap kali mereka melihat Tuan Lama dalam keadaan gila. Ayah, aku tidak bisa menghubungimu. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Mengapa kamu mengabaikanku? Lydia memandang Tuan Lama dengan beberapa keluhan dan berkata. Tuan Lama itu melirik Dev, dan kemudian berkata kepada Lydia, putriku, ketika Anda dan saya bertemu, itu adalah rahasia yang sangat rahasia. Bahkan Penatua Yu, saya tidak akan membiarkan Anda mengatakannya, bagaimana Anda bisa tiba-tiba membawa orang asing ke sini. Ternyata Tuan Lama mengetahui keberadaan Dev, jadi dia tidak menjawab pertanyaan Lydia. Ayah, ini adalah murid Penatua Yu yang baru direkrut. Dia dianggap sebagai adik laki-lakiku. Dia seharusnya tidak menjadi orang asing. Lydia buru-buru memperkenalkan identitas Dev. Gadis konyol, aku pikir kamu terpesona oleh cinta. Apakah Anda menyukai orang ini dan membawanya ke sini? Tuan Lama menghela nafas pelan. Tidak, sama sekali tidak. Aku baru saja bertaruh dengannya. Aku membawanya ke sini setelah aku kalah. Bagaimana aku bisa naksir dia? Sama sekali tidak. Lydia buru-buru menyangkalnya. Melihat penampilan Lydia yang bingung, Tuan Lama itu menjadi lebih yakin, jadi dia tersenyum tipis dan berkata, baiklah, jangan berdalih. Anak itu baru saja memelukmu untuk waktu yang lama, dan kamu tidak menolak. Kamu tahu, jika pria lain terus-menerus memandangmu, kamu akan memukul pria itu. Lydia membuka mulutnya, dan tidak tahu bagaimana berdalih untuk sementara waktu. Dev baru saja memeluknya dan menyentuhnya tanpa pandang bulu dengan tangannya. Dia benar-benar tidak melawan, bahkan tidak membenci, dan masih ada sedikit kesenangan. Oke, kamu keluar dulu, aku akan mengobrol baik-baik dengan anak ini. Berani menjadi pacar putriku, aku ingin melihat seberapa cakap dia. Tuan Lama melambaikan tangannya dan meminta Lydia keluar. Ketika Lydia mendengar ini, dia buru-buru berdiri di depan Dave Ping, ayah, kamu tidak boleh menyakitinya. Dia adalah murid Penatua Yu. Jika kamu berani menyakitinya, aku tidak akan pernah mengabaikanmu. Oke, aku tidak akan menyakitinya, kamu masih mengatakan kamu tidak menyukainya, tapi sekarang kamu mulai melawan ayahmu untuknya. Saya hanya ingin berbicara dengannya, dan saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya tidak bisa menyerahkan putri saya kepada seseorang yang saya tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Tuan Lama berkata tanpa daya. Kakak senior, keluarlah. Saya yakin Tuan Lama tidak akan melakukan apapun kepada saya. Aku akan mengobrol baik-baik dengan Tuan Lama. Dev menepuk pundak Lydia dengan ringan dan berkata. Lydia melihat Dev mengatakan ini, jadi dia mengangguk dan berjalan keluar. Begitu Lydia keluar dari aula utama, wajah Tuan Lama itu langsung menjadi sangat dingin,
dan dia tidak lagi memiliki penampilan seperti yang baru saja dia miliki. Ketika Dev melihat Tuan Lama itu tiba-tiba mengubah wajahnya, dia tidak bisa menahan gemetar. "Nak, siapa kamu? Mengapa kamu ingin mendekati putriku?" Tuan Lama bertanya dengan suara dingin. "Tuan Lama, saya adalah murid Penatua Yu, dan sekarang saya adalah murid sekte dalam sekte Api Ungu. Namaku Dev Cheng. Aku tidak sengaja mendekati kakak senior." Dev berpura-pura tidak bersalah dan berkata, murid Penatua Yu, bagaimana mungkin Penatua Yu merekrut murid sepertimu yang dapat dengan mudah menghancurkan formasi pembunuhan? Saya khawatir kemampuan Anda tidak berada di bawah Penatua Yu, kan? Berapa banyak yang kamu berikan pada Penatua Yu? Dan apa alasanmu datang ke sekte Api Ungu saya?" Tuan Lama itu langsung menepis kata-kata Dev. Meskipun Dev baru saja menyembunyikannya dari Lydia dengan mengurangi kekuatan formasi pembunuh, dia tidak bisa menyembunyikannya dari Tuan Lama. Dev tidak menyangka bahwa Tuan Lama itu bisa mendapatkan wawasan tentang segalanya. "Tuan Lama, saya tidak memiliki niat buruk, dan saya tidak ingin melakukan apapun pada kakak senior Lydia. Alasan mengapa saya bergabung dengan sekte Api Ungu adalah bertemu Tuan Lama untuk bertanya tentang cara perpaduan api pamungkas." Dev berkata dengan jujur. "Perpaduan api pamungkas." Tuan Lama itu memandang Dev, "Saya tahu cara menyatukan api, tetapi apakah menurut Anda saya akan memberitahu Anda? Saya bahkan belum tahu identitas asli Anda. Meskipun saya memasuki sekte Api Ungu dengan cara khusus, saya tidak ingin menipu Tuan Lama. Nama asli saya Dava Cheng dan saya hanya seorang biksu biasa." Dev berkata. Dev tidak ingin menceritakan identitas aslinya, bagaimanapun juga, identitasnya terlalu spesial, dan itu akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. "Keluarlah, karena kamu tidak bisa jujur kepadaku, mengapa aku harus mengajarimu?" Tuan Lama melambaikan tangannya dan meminta Dev untuk pergi. "Tuan Lama, mengapa?" Dev mengerutkan kening. "Kamu menyembunyikan auramu dan mengubah penampilanmu, tetapi kamu mengatakan bahwa identitasmu asli. Apakah Anda menipu saya seperti anak berusia 3 tahun? Karena kamu tidak jujur, mengapa aku harus mengajarimu?" Tuan Lama mendengus dingin. Ketika Dev mendengar ini, kepalanya tiba-tiba melebar. Dia tidak menyangka bahwa pengamatan subjek Tuan Lama ini begitu halus sehingga dia bisa melihat bahwa Dev menyembunyikan identitasnya. Dev tahu bahwa jika dia tidak memberitahu identitas aslinya, dia takut Tuan Lama itu pasti tidak akan mengajarinya. Dev tidak berdaya, dan hanya bisa menggoyangkan tubuhnya sedikit, kembali ke penampilan aslinya. "Tuan Lama, alasan mengapa saya ingin menipu Anda juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Nama saya Dev Chen, tetapi karena saya telah menyinggung terlalu banyak orang, saya harus mengubah penampilan dan aura saya untuk menyembunyikan identitas asli saya." Dev berkata tanpa daya. Dev Chen, orang yang diburu oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan selama 100 tahun. Ekspresi Tuan Lama itu terkejut. "Kamu kenal aku?" Dev tidak menyangka bahwa Tuan Lama bahkan akan mengenal dirinya sendiri ketika dia dikurung di sini. "Hahaha, namamu, aku khawatir tidak banyak orang di seluruh dunia surga dan manusia yang tidak mengetahuinya. Kamu hanya biksu tingkat keempat di alam kesengsaraan transendensi, dan kamu benar-benar tidak mudah untuk diburu oleh aliansi penyegelan iblis bahkan dengan imbalan selama 100 tahun. Dengan cara ini, Anda benar-benar harus menyembunyikan identitas Anda, jika tidak, banyak orang tidak akan mampu menahan godaan hadiah dari aliansi penyegelan iblis selama seabad, dan akan membunuh Anda." Tuan Lama itu tertawa terbahak-bahak. "Tuan Lama, sekarang setelah saya mengatakan yang sebenarnya, Anda akan menerima niatan saya, kan?" Dev menatap Tuan Lama yang tertawa terbahak-bahak, dan bertanya dengan gugup. Bagaimana saya bisa menolak niatan menantu saya yang berbudi luhur?" Tuan Lama itu tersenyum. "Menantu yang berbudi luhur." Dev terkejut, lalu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Lama, jangan salah paham. Benar-benar tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa ketika saya untuk bersama kakak senior. Oke, tidak perlu kami jelaskan. Saya dapat melihat bahwa putri saya tidak menolak Anda, dan selain itu, Anda telah melihat semua tubuh putri saya. Bukankah seharusnya kamu bertanggung jawab?" kata Tuan Lama itu. Ketika Dev mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak mengerti. Dia memang telah melihat semua tentang Lydia, tapi bagaimana Tuan Lama bisa tahu tentang itu? Selain itu, Tuan Lama dikurung di sini, dan terkadang dia gila, bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi di luar? "Tuan Lama, ini gosip dan salah informasi. Saya belum pernah melihat tubuh saudari Lydia."
Dev hanya bisa mengertakkan gigi dan menolak untuk mengakuinya, bagaimanapun juga, ini bukan hal yang mulia. Tidak ada gunanya jika kamu tidak mengakuinya. Jangan mengira aku dikurung di sini dan aku tidak tahu apa-apa tentang Sekte Api Ungu. Meski terkadang kesadaran saya terkendali dan saya menjadi gila, saya tidak bodoh. Kata Tuan Lama itu. Setelah melihat ini, Dev buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan Lama, ada apa dengan gejala gilamu? Jika saya bisa, saya mungkin bisa membantu Anda sembuh. Tapi saya punya premis. Jika saya membantu Tuan Lama sembuh dengan baik, saya harap Tuan Lama akan mengajari saya cara untuk menyatukan api pamungkas. Dev ingin mengandalkan kondisi ini untuk bernegosiasi dengan Tuan Lama. Lagi pula, metode penggabungan api dan api, Dev tidak bisa memaksanya jika orang lain tidak mengajarinya tanpa keterikatan atau kepentingan. Aku tidak bisa sembuh dengan baik. Aku dirasuki oleh jiwa iblis. Saya tidak tahu bagaimana Yersen berhubungan dengan kultivasi iblis dan memasukkan jiwa iblis ke dalam tubuh saya. Untungnya, kesadaran saya sendiri cukup kuat. Jiwa iblis ini hanya bisa mengganggu kesadaranku di siang hari. Pada malam hari, setelah ada cahaya bulan, energi api di tubuhku akan mengendalikan jiwa iblis dan mendapatkan ketenangan dalam waktu singkat. Jiwa iblis ini sangat kuat, dan bahkan aku tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Anda hanyalah tingkat keempat dari alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana Anda bisa mengendalikan jiwa iblis ini atau bahkan menghancurkannya? Tuan Lem itu tersenyum tak berdaya. Setelah Dev mendengar ini, dia tersenyum percaya diri dan berkata, jiwa iblis belaka, aku bisa mendapatkannya dengan mudah, aku bisa melawannya dan membuatnya memanggilku ayah. Dev sudah memiliki tindakan balasan di dalam hatinya. Faktanya, ketika dia memasuki pintu, dia melihat aura hitam di sekitar Tuan Lama dan perlawanan aura ungu, dan dia sudah menebaknya. Kemungkinan besar Yarden ingin mengandalkan jiwa iblis untuk mengendalikan Tuan Lama agar dapat sepenuhnya mengendalikan Sekte Api Ungu. Bagaimana kesadaran ilahi Tuan Lama bisa begitu kuat sehingga jiwa iblis terjerat dalam lautan kesadaran ilahi Tuan Lama dan menjadi gila, dan terkadang kesadaran ilahi Tuan Lama berada di atas angin dan menjadi sadar. Melihat bahwa dia tidak bisa mengendalikan Tuan Lama, Yarden mengurung Tuan Lama itu dengan ketat. Kamu masih terlalu muda, tapi kemampuanmu untuk menyombongkan diri sebenarnya tidak sedikit. Jiwa iblis di tubuhku bukanlah kultivator iblis kecil, tapi iblis besar. Jika itu hanya jiwa iblis kecil dari kultivator iblis, aku sudah membiarkannya mati di lautan api sejak lama. Tuan Lama itu tidak menanggapi kata-kata Dev dengan serius, jadi dia menganggap Dev hanya menyombongkan diri. Dev berkata, Tuan Lama, jawab saja apakah Anda setuju atau tidak. Jika saya menghancurkan jiwa iblis ini dan mengembalikan Anda ke kebebasan Anda, dapatkah Anda mengajari saya metode penggabungan api? Dev memiliki keyakinan di dadanya. Di lautan ilahi Tuan Lama, jiwa iblis itu luar biasa. Tapi bukankah masih ada jiwa Raja Iblis Awan Merah di lautan ilahinya sendiri? Selama Dev memperkenalkan jiwa iblis ke dalam lautan ilahinya, Raja Iblis Awan Merah akan menghancurkannya dalam hitungan menit. Raja Iblis Awan Merah adalah iblis agung dari 9 surga di alam surgawi, dan apa yang disebut iblis dari dunia surga dan manusia bahkan bukan cucunya di depannya. Oke, aku berjanji padamu, tapi hal-hal buruk dikatakan sebelumnya, jika kamu diserang oleh jiwa iblis dan menjadi demensia, itu tidak ada hubungannya denganku. Kata Tuan Lama. Jangan khawatir, saya tidak akan meminta Anda untuk melunasi tagihannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menghela auranya. Setelah aura ini menyentuh aura hitam yang mengelilingi Tuan Lama itu, aura hitam itu langsung menjadi mengerikan. Dan Tuan Lama itu juga pada saat ini, matanya langsung tidak bertuan, dan seluruh pikirannya dikendalikan oleh jiwa iblis. Dev dengan lembut meletakkan tangannya di kepala Tuan Lama itu, ingin membiarkan udara hitam masuk ke tubuhnya. Tapi energi hitam sepertinya tahu sesuatu, dan itu bahkan tidak memasuki tubuh Dev dan menyerang lautan ilahi Dev, bahkan memancarkan energi yang busuk dan keruh dan mulai mengikis tubuh Dev. Ini untuk mengikis tubuh Dev dan meninggalkan Dev tanpa tubuh. Hanya saja tubuh Dev telah ditempa berkali-kali, dan juga ditempa dengan api yang luar biasa. Hanya udara keruh ini, tidak akan bisa mengguncang tubuh Dev sama sekali. Ketika Dev melihat ini, dia menggunakan teknik meditasi dan mulai memancarkan kekuatan isap yang sangat besar, menyerap jiwa iblis dari tubuh Tuan Lama. Merasakan hisapan yang sangat besar, jiwa iblis itu berjuang mati-matian. Nak, apakah kamu ingin mati?
Saya tidak ingin memasuki tubuh Anda, bukan karena saya takut pada Anda, tetapi tugas saya untuk mengendalikan orang tua ini. Jika kamu tidak ingin mati, segera pergi dari sini, jangan pedulikan aku. Dengan bantuan mulut Tuan Lama, jiwa iblis itu dengan dingin mengancam Dev. Cih, kamu hanya takut padaku. Apakah kamu takut setelah memasuki lautan ilahiku, kamu akan dipenjarakan olehku, dan kemudian kamu akan memanggilku ayah? Dev mencibir, terus-menerus memprovokasi jiwa iblis itu ke dalam lautan ilahinya sendiri. Kamu kentut, kamu hanya tingkat 4 alam kesengsaraan transendensi, bagaimana aku bisa takut padamu? Jiwa iblis itu sedikit marah, dan suaranya sedikit marah. Karena kamu tidak takut padaku, maka serang saja lautan ilahiku, dan kita berdua akan bertarung. Saya rasa Anda tidak berani sama sekali, Anda hanya akan menggertak lelaki tua itu. Kamu jenis pria pengecut. Dev masih memprovokasi jiwa iblis itu. Bocah sialan, aku akan membunuhmu dulu, lalu terus mengendalikan orang tua ini. Jiwa iblis itu marah, dan kemudian seberkas energi iblis mengalir ke tubuh Dev seperti pisau tajam. Begitu dia memasuki tubuh, dia langsung menuju lautan ilahi Dev. Selama dia mengendalikan lautan ilahi Dev, maka Dev adalah mayat hidup. Bagaimana dia ingin Dev mati, Dev akan mati. Hanya saja ketika jiwa iblis itu baru saja memasuki lautan ilahi Dev, dia langsung menyesalinya. Dia melihat Raja Iblis Awan Merah memiringkan kaki Erlang dan sedang duduk di lautan ilahi Dev, menunggu jiwa iblis masuk dengan cibiran di wajahnya. Pada saat yang sama, dalam lautan ilahi Dev, karakter emas surga besar membuat jiwa iblis ini bergidik. Dia menemukan bahwa meskipun Dev hanya di tingkat 4 alam kesengsaraan transendensi, lautan ilahinya sangat luas, dan masih ada jiwa yang hidup di lautan ilahi. Saat jiwa iblis itu meninggalkan tubuh utama Tuan Lama itu langsung tersadar, dan kemudian dengan cepat menutup lautan ilahinya untuk mencegah jiwa iblis menyerang lagi. Pada saat yang sama, Tuan Lama menatap Dev dengan heran di matanya dan berkata, apakah kamu benar-benar membiarkan jiwa iblis itu ke dalam lautan ilahimu sendiri? Iya, jiwa iblis itu sekarang ada di dalam lautan ilahiku. Dev mengangguk. Lalu mengapa kamu tidak dikendalikan olehnya? Tuan Lama itu sangat bingung, bagaimana mungkin Dev tidak dikendalikan? Dengan kekuatan Dev, setelah jiwa iblis memasuki lautan ilahi, itu akan segera dikendalikan. Seperti yang saya katakan, jiwa iblis belaka tidak dapat mengendalikan saya sama sekali. Setelah memasuki lautan ilahiku, aku memintanya untuk memanggil ayah, dan dia juga harus memanggil. Dev berkata sambil tersenyum. Tuan Lama itu tampak bingung, tapi dia tetap tidak mempercayai kata-kata Dev. Setelah melihat ini, Dev hanya bisa berbicara, panggil ayah, buat aku bangga, aku mungkin bisa menyelamatkanmu, dan kamu masih memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuhmu dan kembali. Pada saat ini, jiwa iblis berada di lautan ilahi Dev, ditarik kerahnya oleh Raja Iblis Awan Merah, seperti anak ayam kecil, dia akan menangis. Dia bisa merasakan aura Raja Iblis Awan Merah, dan itu adalah aura yang dimiliki Raja Iblis. Raja Iblis besar, baginya, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dia pikirkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat bertemu dengan Raja Iblis dari alam surgawi, apalagi bahwa di lautan ilahi seorang biksu kecil alam kesengsaraan transendensi tingkat 4, sebenarnya ada jiwa seorang Raja Iblis dari alam surgawi. Apakah kamu mendengarku? Cepat kamu panggil ayah. Raja Iblis Awan Merah memandang jiwa iblis itu dan berkata, ayah, ayah, ayah. Jiwa iblis berteriak putus asa. Pada saat ini, jangankan membiarkan dia memanggil ayahan, membiarkan dia memanggil leluhurnya, dan dia bersedia memanggil kakeknya. Tuan Lama mendengarkan suara yang datang dari tubuh Dev, nada dan auranya benar-benar berasal dari mulut jiwa iblis. Tuan Lama telah dikendalikan oleh jiwa iblis di lautan ilahinya begitu lama, jadi dia bisa mendengarnya dan merasakannya. Tuan Lama itu tampak terkejut dan menatap Dev dengan tak percaya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan, bagaimana Dev bisa melakukannya. Ini di luar Nurul. Mustahil bagi Tuan Lama untuk berpikir bahwa akan ada Raja Iblis di lautan ilahi Dev. Oke, kamu bisa mati. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Begitu suara Dev jatuh, dia mendengar teriakan. Raja Iblis Awan Merah melambaikan tangannya, dan jiwa iblis menghilang dan menjadi sumber daya untuk kultivasi Dev. Tuan Lama, bukankah sudah waktunya untuk menghormati janjimu dan mengajariku cara menyatukan api pamungkas? Dev bertanya pada Tuan Lama itu. Aku bisa mengajarimu untuk mempelajarinya,
Tapi aku juga tidak bisa. Tuan lama itu berkata dengan senyum masam di wajahnya. Sial, kamu orang tua sialan, menipu aku. Ketika Dev mendengar ini, dia menjadi cemas. Dia bekerja keras untuk datang ke Sekte Api Ungu hanya untuk mempelajari metode penggabungan api, dan saya juga membantu lama tua membersihkan jiwa iblis. Katakan padanya sekarang bahwa Anda bahkan tidak bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Menantu, jangan khawatir, kenapa kamu masih mengumpat? Setelah melihat ini, Tuan Lama buru-buru menghibur Dev, saya tidak tahu bagaimana menyatukan api, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak bisa. Lalu siapa yang bisa? Dev bertanya dengan marah. Faktanya, metode peleburan api pamungkas ini ada di token api suci dari Sekte Api Ungu kami. Pada awalnya, saya juga mendapatkan token api suci dan menyadari jejak pikiran darinya, yang membuat dua api pamungkas bergabung. Tidak ada cara untuk mengajarkan wawasan semacam ini. Jika Anda ingin mempelajari penggabungan api, Anda harus mendapatkan token api suci dan memahami pikiran Anda dari token api suci. Saya tidak tahu berapa banyak jenis api pamungkas yang ingin Anda padukan. Tuan lama itu bertanya pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, ternyata karena alasan inilah. Tuan lama tidak membohongi dirinya, jadi ekspresinya sedikit mereda dan berkata, saya ingin memadukan setidaknya 5 jenis api. Dev telah menguasai 5 api pamungkas sekarang, dan mungkin dia bisa menguasai lebih banyak lagi nanti. Jadi Dev sekarang harus menggabungkan setidaknya 5 jenis api pamungkas. 5 api pamungkas. Tuan lama itu menatap, matanya penuh keterkejutan, bagaimana kamu bisa memiliki 5 jenis api pamungkas? Bisakah kamu menyalakan api pamungkasmu dan membiarkan orang tua ini melihatnya? Ketika Dev mendengar ini, dia sedikit malu. 2 dari api pamungkasnya berasal dari Sekte Api Ungu yang dia curi. Jika ini terungkap, bagaimana dia bisa mengikuti Master Sekte Lama untuk menjelaskannya? Melihat penampilan Dev yang canggung, Tuan Lama itu berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, karena kamu tidak ingin orang tua ini melihatnya, orang tua ini tidak akan melihatnya. Adapun cara menggunakan token api suci untuk memahami pikiran, orang tua ini juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Tuan Lama, bukannya aku tidak ingin menunjukkan padamu, aku hanya takut membuatmu takut. Karena Anda ingin melihatnya, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Setelah Dev selesai berbicara, kumpulan api mulai menyala di sekujur tubuhnya. Api pamungkas iblis hitam, api merah menyala dari pusat bumi, api es putih yang sangat dingin, coklat, lavender. 5 warna api pamungkas yang berbeda melompat-lompat di sekitar tubuh Dev. Sial, itu adalah api Sekte Api Ungu saya. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ketika Tuan Lama melihat ini, dia buru-buru berkata. Bersambung.